pindah sabung. Kita orang nang masjid ya. Sabung. Tak dino. Saino. Tiap omah jadi penek mama. Enek mama. tiap omah jadi jam jadi. Jamek molak-malik di sini tau tengah. Salah kita sama. Malik di. Status anu langsung do jadi dididik. Jadi kalau di sini ini remok. Udah gede. Iki aslinya kalau PPG iki orang rasa. Kita mulai. Teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi la ilaha illa iya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah amma ba'd. Pertama perlu kita ingat dulu bahwa tujuan kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari nama, pujian dan lain sebagainya. Kalau tujuan kita untuk mencari nama atau pujian, kita akan merugi. Tidak akan mendapatkan apa-apa di hari kiamat. Lain daripada itu, Allah suka pada orang yang berilmu ya. Karena Al-Quran diturunkan dengan ilmu, maka kewajiban untuk menuntut ilmu itu talabul ilmi ala kulli muslim. Itu. Ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan ya. Laki-laki apakah perempuan untuk menuntut ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi ada yang pokok, ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu, ilmu tentang nifas, itu untuk kaum ibu. Ilmu tentang haid, ilmu tentang puasa, semuanya sudah ada disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan sampai buang air kecil, buang air besar pun masuk dalam kategori ilmu. Itu. Dulu sebelum Islam datang, ya, sebelum Islam muncul, itu yang namanya mandi itu tidak ada. Zaman Kaisar Napoleon Bonaparte Perancis itu tidak mandi dulu. Ya, cukup membasahi anduk, kemudian diusapkan, ya, diusapkan, itu, ya, diusapkan ke badannya. Nah itu. Kemudian setelah Islam datang, barulah mengetahui, oh, ada mandi, membersihkan tubuh, membersihkan badan. Kemudian Iwan Widina Azakumullah. Itu. Kalau nanti di hari kiamat, itu setelah manusia itu bangkit ya, dari kubur dan keluar, maka ketika itu mereka sadar bahwa mereka berada dalam bahaya yang sangat besar. Bangkit dari kubur, keluar. Nah, ini menjadi ingat semuanya peristiwa-peristiwa yang lalu. Nah, itu. Dan menjadi ingat bahwa hari inilah hari-hari yang sangat berat bagi mereka.
Itu, maka banyak sekali nanti kejadian-kejadian di hari kiamat, khususnya setelah bangkit dari kubur. Ya, bangkit dari kubur. Di antaranya itu tadi, ya, matahari diturunkan, jaraknya sekitar 1 mil, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi itu manusia terendam dengan keringatnya sendiri, sesuai dengan dosanya masing-masing. Ada yang keringatnya itu mencapai mata kakinya, ada sampai dengkulnya, yang paling tinggi sampai lehernya. Itu terendam oleh keringatnya sendiri. Maksudnya semakin banyak dosa seseorang, semakin banyak keringat yang merendamnya. Lah ini kejadian nanti di hari kiamat, ya mungkin kita jarang mendengar atau belum pernah mendengar. Ya. Maka rukun iman yang ada 6 itu seharusnya diterangkan semuanya. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir. Gitu. Ulama menyusun buku sampai tebal-tebal. Ya, tebal. Gitu. Kita membacanya saja tidak mampu, apalagi menulisnya. Itu. Membaca saja tidak mampu. Itu ada buku itu, mungkin belum Anda baca itu. Bacanya pas di sini saja, ya lumayan. Nah itu. Iya. Nah, itu lumayan. Nah, itu. Apalagi membaca, mendengar saja kadang-kadang kita tidak mampu. Ya, mendengar tidak mampu. Padahal ulama-ulama dulu dalam menyampaikan hadis dan seterusnya itu berhari-hari cukup dibacakan hadis, mereka mendengar, menyimak, mencatat, menyimak, mencatat, menyimak, mencatat. Itu. Kerjaannya cuma itu. Karena apa? Mereka diberi rasa cinta untuk menuntut ilmu. Ini. Lah, rukun iman yang 6 tadi semuanya harus dibahas. Itu. Kalau sampai salah satunya tidak diimani, imannya kepada Allah, imannya kepada malaikat, imannya kepada Rasul atau kitab, gugur, batal Islamnya. Jadi jangan dikira kalau kita sudah sholat itu berarti iman kita aman itu. Sepenting ralali sholat. Oh, itu. Bukan begitu, ajaran Islam tidak cukup sekedar itu, tapi lebih daripada itu. Sampai Rasulullah perang itu karena tujuannya untuk itu, agar imannya tetap berada dalam dada. Itu diantaranya. Nah, kemudian menghadapi peristiwa yang luar biasa itu tadi, ya, itu mau tidak mau, itu mereka minta syafaat, ya, minta syafaat, ya, karena mereka dalam bahaya yang besar tadi. Itu, oh mari kita minta syafaat saja. Pada siapa? Para nabi. Nah, kemudian mereka mendatangi pertama kali Nabi Adam alaihissalam untuk memohon syafaat. Syafaat itu artinya apa? Nah itu. Minta pertolongan pada orang lain. Syafaat itu artinya memohonkan kebaikan untuk orang lain. Ya, syafaat itu artinya memohonkan kebaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Itulah maksud dari syafaat, pengertian yang sangat mudah. Nah itu. Nah kalau datang kepada Nabi Adam dalam rangka minta syafaat, berarti minta Nabi Adam alaihissalam untuk memohonkan kebaikan untuk mereka. Nah itu. Memohonkan kebaikan yang berupa ampunan, pertolongan dari Allah SWT agar terhindar dari bahaya. Bahaya apa? Bahaya neraka. Ya, bahaya neraka itu tadi. Namun Nabi Adam alaihissalam
mendengar keluhan mereka, permintaan mereka, wah saya tidak berani. Saya tidak berani. Itu. Dalam riwayat yang lain, saya malu. Karena waktu saya di dunia pernah 1 kali melakukan kesalahan. Saya dilarang untuk mendekati pohon, tapi saya nekat mendekatinya. Saya malu untuk mohon kepada Allah. Itu Nabi Adam. Coba kamu datang kepada Nuh. Itu. Nah, kemudian mereka berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk minta syafaat agar selamat dari neraka, maksudnya langsungnya gitu. Tapi Nabi Nuh bagaimana? Seperti Nabi Adam, saya tidak berani. Karena hari ini Allah benar-benar murka. Itu. Saya malu karena saya dulu telah menggunakan doa saya untuk membinasakan kaumku. Kan setiap nabi itu punya doa yang makbul. Itu. Hanya bedanya Rasulullah tidak digunakan doanya itu untuk membinasakan umat, tapi digunakan untuk syafaat. Untuk syafaat nanti, saudara sekalian. Itu. Ya. Ya, beliaunya malu mau memohon syafaat untuk umat. Datanglah kamu kepada Nabi Ibrahim. Wah, mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Ibrahim untuk minta syafaat. Itu. Tapi jawaban Nabi Ibrahim sama, saya tidak berani. Karena hari ini Allah begitu murka. Selain daripada itu, ketika di dunia saya pernah melakukan kesalahan. Saya pernah berbohong 3 kali. Nah, itu. Coba sekarang kamu datanglah kepada Nabi Musa untuk minta syafaat kepada mereka. Maka didatangilah siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, nah itu, berilah kami syafaat. Kamu tahu toh keadaan kami begini-begini. Nabi Musa jawab sama, saya tidak berani untuk memberikan syafaat pada kalian. Karena dulu waktu di dunia saya pernah melakukan kesalahan. Itu, saya pernah membunuh seseorang. Nah itu, tanpa perintah dari Allah. Jadi ceritanya Nabi Musa marah, kemudian dihantamnya orang itu 1 kali pukul meninggal. Nah itu, beliau kata tidak sengaja itu. Nah, mengira mungkin beliaunya kalau pukulannya itu mematikan. Nah, saya malu untuk memohonkan syafaat kepada kalian. Nah, datangi saja Nabi Isa. Itu Isa, datangi. Wah, berbondong-bondong ribuan orang itu. Bahkan bukan ribuan, miliaran. Nah, uang sekarang penduduk bumi ini sekitar 7 miliar banyaknya. Apalagi dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian ketika mendatangi Nabi Isa pun juga angkat tangan. Saya tidak berani untuk memohonkan syafaat pada kalian. Karena dulu waktu saya di dunia dijadikan sembahan, dijadikan Tuhan oleh manusia-manusia itu. Saya malu. Nabi Isa angkat tangan pula. Coba datang kamu kepada dia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Berapa nabi tadi angkat tangan semuanya untuk memberikan syafaat. Karena untuk syafaat itu, nah itu dalam dalil itu hanya boleh diberikan kepada orang yang diridhoi. Yang memberi syafaat adalah orang yang diridhoi. Yang beri syafaat yang diridhoi. Itu. Yang beri syafaat. Yang diberi syafaat pun juga orang yang diridhoi, sama. Nah itu. Harus ada izin dari Allah, tidak bisa ikut saya, kamu nanti saya beri syafaat di hari kiamat. Wah, ini sombong ini ustaz macam ini. Itu dia tidak paham tentang ilmu. Oh, gitu. Itu cara syafaat. Jadi cara syafaat itu yang memberi syafaat adalah orang yang diridhoi, mendapat izin dari Allah.
Yang diberi syafaat pun tidak sembarang orang yang diridhoi Allah semula. Itu. Jadi wong mendem, sapa sing kok arep syafaati yang mendem ora oleh, ra iso. Itu. Karena harus orang yang diridhoi oleh Allah. Semuanya harus orang diridhoi oleh Allah. Akhirnya mendengar keluhan mereka, Nabi Muhammad SAW datang menuju bawah ars. Ars itu bahasa kita singgasananya Allah. Ya, singgasananya Allah. Tempatnya tinggi. Nah, itu ars. Beliau sujud di situ sampai lama. Nah, kemudian, ya Muhammad irfa rabbaka, angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Itu. Ya Robi, umatku. Nah, gitu. Ternyata beliau Muhammad SAW yang diberi izin untuk memberikan syafaat pada umatnya. Sampai pada akhir dari hadis itu, lihatlah di neraka. Kalau ada sebiji sawi iman, itu keluarkanlah mereka dari neraka. Sampai begitu. Maka didatangi oleh Rasulullah, oh ini ada imannya, diambil, bawa keluar. Oh itu bawa keluar oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai begitu, saudara sekalian. Itu kejadian di hari kiamat salah satunya. Kisah tentang apa? Syafaat. Belum nanti soal minum telaga Al-Kausar. Siapa yang bisa minum telaga Al-Kausar? Nanti ada penjelasan sendiri. Belum nanti menceritakan tentang hisab. Nah, tentang mizan timbangan. Itu. Tentang amal soleh. Nah, tentang kitab catatan kita semua diberikan. Nah, di antara manusia ada yang mengambil dari tangan kanan, tangan kiri, atau yang mengambil dari belakang karena malu. Itu nanti ada kisah-kisah ceritanya sendiri. Tapi yang saya sampaikan ini sementara mengenai syafaat dulu. Nah, persoalannya sekarang bagaimana agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Larinya ke situ. Karena mau tidak mau nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah dan minta syafaatnya. Nah ini, itu larinya ke situ, saudara sekalian. Maka diantaranya sholawat. Kita harus sholawat kepada Rasulullah SAW agar diberi syafaat. Itu ngalai ya? Ya. Pasti tuh. Ya. Ngalai ya. Allah itu padaku. Atau berani riwayatnya atau berani. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, khina yusfik,
ketika pagi hari asron 10 kali, wahina yumsi asron, dan ketika sore 10 kali, adrokathu yaumal qiyamah, itu maka dia akan mendapatkan itu syafaati. Ini harus pakai syafaat ini loh. Ranu kadang kalau informasi yang sampai itu enggak tertulis di sini ini, nah gampang. Syafaati ini adrokathu syafaati yaumal qiyamah. Lah sholawat itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau dalam sholat itu kan panjang. Nah, itu kita baca 10 kali itu nek imannya ndak kuat ya awang-awangan. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dawa itu siji awang-awangan no. Umpama orang dinggo nggon salat no mesti wegah maca. Nggih. Ha itu. Umpama anu karepe kula sami karepe golek sing pinuk-pinuk. Nggih. Itu. Lah ada sholawat yang pendek. Ini dalam riwayat Tabrani juga. Ini juga riwayatnya Tabrani. Ya. Tabrani. Sahih. Sekalipun tidak masuk kutubus sitah lho. Kutubus sitah yo apa ngono. Nggih, ora ketan mung krungu tok ning kok wis tau ngoten lho. Oh, pokoke kudu besitah len ngono. Apa sama ta urung pak sampe sak krungu kudu besitah. Ngono. Oh, timbang ka tau krungu blas. Nggih ta. Apa kowe iso maca Arab? Ora, ning aku tau weruh. Weruh tok. Menang kok ngoten niku. Nggih, ora. Itu weruh tok. Itu. Salawat yang terpendek. Allahumma sholli wa salim ala nabiyina. Wah, itu enggak. Nganggo nabi mau. Muhammadin. Ini yang terpendek. Kalau nulis ya jangan seperti saya ini. Nggih. Ini kan saya nulisnya cepat. Nah ini kan seharusnya tidak ada nenggok-nenggok begini. Nah, itu kalau mau nulis loh itu Allahumma sholli wa salim ala nabiyina Muhammad. Ini terpendek. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Adapun sholawat nariyah, badriyah, al-fatih dan sebagainya itu buatan manusia biasa itu. Sholawat badar, nah, itu juga buatan manusia. Nah, itu sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholawat apa ini? Badar. Wayangnya main. Nah, itu. Itu ada yang buat sendiri. Itu. Tapi lanjutnya mengandung kesyirikan. Ada berapa bait itu? Nggih. Oh, itu. Jadi Allahumma sholli wa salim, ya Allah rahmatilah. Dan sejahterakanlah atau selamatkanlah atas itu atau kepada nabiyina, nabi kita, nabi kami Muhammad. Ini Muhammad. Nah, kemudian dalam hadis-hadis
Ada lagi yang dianjurkan oleh para ulama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seseorang belajar hadis, otomatis minimal hadisnya satu, salawatnya 1 kali. Dalam riwayat yang lain, seseorang yang salawat 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi nek purun ganjarannya ukeh banget no. Itu. Nggih. Itu. Ya mong kandheng jenengan niku sinaune telat. Nggih. Telat mergo enek sing mulang. Dereng kula salahke sampeyan. Nggih, mergo enek sing mulang. Arep metu awang-awangan. Itu. Karena ilmu itu seharusnya kan keluar. Menuju ning umpama sampean kula duduhi mangan ditong mriko mesti ya ora mangkat. Nggih. Itu awang-awangan. Tuh gitu. Itu. Ya maka alhamdulillah sekarang sudah ada, sudah berumur 1 tahun lah. Oke, 1 tahun, tinggal mempertahankan. Tapi ingat, untuk mencari ridha Allah, bukan mencari nama atau cari-cari yang lain. Sia-sia nanti usaha kita, peroleh ganjaran. Oke, gitu. Diwas ngentekke bakso pirang-pirang mangkok. Ora enek ganjaran ya kocor no. Nggih to. Oh, gitu. Ya dah. Di sini. Dibaca. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Pagi sore 10 kali. Allah yo. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Lagi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, itu Kurang butuh. kira-kira bisa enggak ini ya? Masya Allah. Nggih. Itu. Nah? Enggak usah pakai tambah-tambahan. Ya, pokoknya ini saja. Nenek baru ngoten iki ampun nesu sik. Nggih, mriko ya ndak nesu yo. Padule ora cocok ini. Gitu. Itu. Saya kasih waktu 3 menit, hafalkan. Dua menit setengah. Nggih. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Jangan ngaco yang sedang hafalan. Itu yang 9 itu loh, tak. Rumune iki nanti kali-kali asik Allahumma sholli wa sallim ala. Yang sudah bisa diem, jangan ngaco yang timik-timik. Maksudnya nanti kalau kita hafal kan mudah mengamalkannya. Nah, dan Nabiyina. Ya, Nabiyina. Nah, itu. Nabiyina. Ini kan tasdid. Tasdid saya kan cuma saya gini kan, seharusnya kan gini. Seharusnya kan gini. Ini. Jadi dengan niku nek menurut kula nek carane nulis niki wis kula anggap mahasiswa. Oh itu. Jadi tulisan saya sepertinya saya ndak bentuk itu. Dah. Siapa yang sudah bisa hafal? Mas Parno? Wah, itu. Mas Anta?
Nabiyyina Muhammad. Lagi? Allahumma Maca kae. sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, Pak RT. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Lagi? Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Lagi? Allahumma sholli ala Ampun kesusu. Allahumma sholli wa sallim nabiyyina Ala. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Mas Teguh. Diun. Orang ngawas ke sini. Mas Ngalim. Salah besar. Salah besar. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ayo Pak Joko. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Mas Maimun. Nyoba. Waduh, radio tanggal 5 ini. Bisa tanggal 5 ini. Mboten raisen kabeh nggih. Iki padha kelas nule ngono wae. Nggih dah. Padha kelas nule. Itu. Bahwa menuntut ilmu itu memang demikian. Nggih. Jadi tidak hanya sekedar mendengar pulang lupa. Mendengar pulang lupa. Mendengar pulang lupa. Nek kelas ngene terus rasa ngaji wae padha wae. Nggih. Nggih dah. Itu. Gemben-gemben cikirikik saiki rada gede sithik to. Ngoten niku. Aja dengan alasan cikirikik terus begitu ngoten niku. Ini kalau dihafalkan di antara fungsinya digunakan sebagai awal berdoa. Jadi sebelum doa kita baca ini kemudian mohon sebutkan kabul. Ini makbul. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, mohon kepada Allah apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh. Itu. Maka kalau tidak menghafalkan rugi. Itu. Apa perlu ditulis gedriknya? Oh, nganti ngono. Nggih. Gitu. Ya tidak apa-apa. Ya, Senengnya. Nanti kan bertahap. Bertahap. Yang penting di antara fungsinya kita itu mengasah daya pikir kita agar berfungsi. Jangan seperti yang sudah-sudah ngaji mangkat rungokke mulih lali. Ngaji mangkat rungokke mulih lali. Kapan mundake ngene iki? Ya, apa bedanya dengan orang yang tidak menuntut ilmu? Harus ada bedanya dong. Ngoten niku. Nggih to, gitu. Saya pilihkan. Nggih. Nggih, kalau anak-anak pondok biasanya yang begini-begini saya kasih waktu 5 menit. 5 menit hafal. Waduh, siapa hafal? Macung. Karena orang nggak gas kendil guling kok. Langsung apa? Enggak, bapaknya orang apa? Enggak, anak-anaknya orang nggak gas kendil gulingnya sekarang untuk es. Nih jenengan nggak gas kendil guling dan seterusnya mula. Gini kok apa saiki besok lah? Lali bisa saja. Nah, itu. Ya. Itu salah satu cara bagaimana agar mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak.
Nah itu. Dengan ucapan atau berdoa juga bisa yang lain. Nah, ini malah rodo angel meneh. Itu doa ketika mendengar adzan itu apa coba? Siapa apa? Ayo. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah qaimah ati Muhammadan wasilata wa fadiyah wa basmu maqamam mahmudan itu halat syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang memohonkan wasilah kepada Rasulullah SAW itu nanti di hari kiamat juga berhak mendapatkan syafaat. Tapi mudah ini toh. Ini pendek kok. Oke. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Saya ya hafal. Saya saja hafal. Jenengan ora hafal piye? Nah, ini padahal padha gagas kendil gulingi lho. Itu. Kemudian ada lagi, belum saya catat. Bersabar ketika hidup dalam kekurangan. Itu. Bersabar ketika hidup dalam kekurangan. Itu juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu diantaranya. Nah, ini bang. Nah, syafaat itu nanti datangnya dari 4. Dari Allah, malaikat, dari Nabi, 4 orang mukmin. Orang mukmin. 4 ini. Nah itu. 4 ini nanti kalau kita pelajari nanti. Tapi hadisnya panjang banget kok masalahnya. Oke, panjang. Mocoe awang-awangan. Gitu. Oke, berapa lembar gitu. Oh gitu. Itu nek tulisannya gondrong itu ya rada-rada. Nah itu. Nek tulisannya gundul gitu loh. Oh itu. Ya, gondrong saja blekak-bleku. Soalnya gundul langsung kepleset lunyu. Nah itu. Dari Allah memberikan syafaat. Nanti syafaat Allah urut hadis itu terakhir. Para malaikat Nabi sudah memberikan syafaat, sekarang tinggal aku yang memberikan syafaat. Allah, syafaatnya bagaimana? Tangan Allah ini, ya tangan Allah yang kanan dicakupkan ke dalam neraka. Nah ini, ya yang masuk pada tangan Allah ini dikeluarkan dari neraka. Padahal tangan Allah itu, bumi ini nanti terjadi hari kiamat ada peristiwa bumi ini digenggam oleh tangan Allah. Bumi yang kelihatannya besar ini dalam tangan Allah hanya satu genggam saja. Berarti syafaat Allah mungkin lebih banyak itu karena dari tangan Allah itu tadi. Itu syafaat Allah. Otomatis bukan untuk orang kafir. Iya. Itu yang mendapatkan itu. Malaikat Nabi sudah tiap Nabi bisa memberikan syafaat pada umatnya. Dan nanti ada peristiwa tiap Nabi itu diikuti rombongan oleh para pengikutnya. Ya, ada Nabi yang diikuti 4 orang saja. Ada Nabi yang diikuti 2 orang. Ada Nabi yang datang tanpa pengikut sama sekali. Pramila kula sami nek kocah nganti ra payu itu Nabi kocah ra payu. Nggih. Soneh lambe kula jenengan iki. Nggih, lambe kula jenengan sing kokean dosa iki. Nah, itu niku wau. Nah, itu. Jadi Nabi saja sampai berdakwah itu tidak punya pengikut ada.
Itu. Yang terbanyak adalah beliau Muhammad SAW diikuti oleh umatnya yang luar biasa. Itu. Musa itu juga termasuk banyak. Itu. Nah, itu di antara peristiwanya nanti. Kemudian orang mukmin yang diizinkan oleh Allah, terutama orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid di jalan Allah. Itu. Dia akan bisa memberikan syafaat pada kurang lebih 36 keluarganya. 36 itu apa lho? Nggih. Berarti lah Mbak E, Pak Le, Pak D semuanya napa enten kula sami nganti 36. Nah itu kalau mati syahid berperang di jalan Allah. Itu diantaranya orang yang mati syahid. Orang yang umurnya panjang itu ada disebutkan dalam hadis yang panjang pula. Itu. Kalau nanti umur kita itu sampai kurang lebih gini 90 tahun bisa memberikan syafaat pada keluarganya. Umur 90 tahun. Ini yo sing ngrepasake keluarga yo kan. Nggih ta? Kalau adanane mesti yo angel ya. Nggih. Ha itu. Wis ngliwet nah. Ngoten niku wau. Dadi wis dicepaki daharan, wis dahar bola-bali kok urung. Aku mau yo urung dingoni masmu. Ora panas. Itu. Karena biasanya sudah pikir. Nah itu. Lho nganti teko umur 90 yo rekoso lho. Nggih. Itu. Mangan apa-apa yo ora enak. Nggih. Liyane do iso turu. Nggih. Angler. Kok itu dheweke yang mau kelip-kelip nglekar kesel lungguh pegel. Ora nek mlaku peyok. Nek ngoten niku terus arep piye to piye? Ngoten niku wae. Mang bayangke, ternyata semakin banyak tinggi umur seseorang itu semakin tidak enak hidup. Nah itu. Anak bojo putu dan seterusnya juga sengarep-ngarep pisan. Iya. Itu. Itu diantaranya orang yang bisa memberi syafaat nanti, orang yang usianya tinggi. Nah, itu 90-an orang mukmin. Ada hadis panjang juga. Ya, itu dalam riwayat Ahmad. Dalam riwayat Ahmad kan beras. Saya sampaikan dulu. Dalam Musnad Ahmad itu ada sekitar 30.000 hadis. 30.000 hadis kurang sedikit. Itu. Kalau Bukhari kan cuma 7.500. Tapi gurunya Imam Bukhari, Imam Ahmad ini dalam musnadnya ada 30.000 hadis. Maka semakin banyak hadis yang dibaca, semakin banyak paham tentang din. Nah, itu. Kalau yang dibaca cuma 1-2 kemelinti itu sklero. Enggak. Iya, orang itu nek hadis lagi sithik malah kemelinti nang jamaah. Begitu. Nek bareng wis akeh-akeh ini malahan saya menep anteng gitu. Itu. Begini. Ketika itu ada orang yang berdebat Allah. Nah, itu dulu teman saya, kenapa dimasukkan dalam neraka ya Allah? Teman saya ngaji begini. Oh itu. Saksinya, oh ini misalnya gitu. Kalau begitu ya panggillah temanmu itu yang ada di neraka. Loh itu. Itu. Tapi itu juga dengan seizin Allah. Cuma doa cacak. Itu. Misalnya
Mas ini kok raine ning surga ya tak blungsuk ning ndi raine. Padahal gak ben melu ngaji lho. Wah, itu. Wah. Di surga kan ada 2 tempat. Gitu. Di akhirat itu di surga atau di neraka. Ojo-ojo kok ning kono kok. Ah, itu. Arane ning neraka. Oh, lah kayak ning kono pojokan kae. Diketaki malaikat kae. Bisa ada begitu. Pojokan kan. Diketaki pojokan. Itu. Nah, itu terus jadi tadi. Terus protes pada Allah. Ini antara orang mukmin. Saat kok raine itu. Bisa jadi. Itu muridnya malah mlebu surga, ustadznya malah neraka. Lah niki sing kadang-kadang tak pikir kalau medeni teng mriki. Itu mula kadang-kadang kalau sempat mutung rasa dadi ustaz ya rekoso. Nggih. Betul itu. Nggih. Kayak itu. Mula kalau kan blusukan mulang kan pun malas. Wong rung karane oleh ganjaran. Nah itu. Untuk ganjaran itu perlu syarat yang benar-benar ada. Nah itu. Bisa saja kalau tampil teng masjid kalau sami niku terus tampil kultum itu bisa saja. Nah itu. Tapi itu bahaya. Iya bahaya. Itu. Mungkin bagi jamaah baik, tapi bagi pembicara belum tentu baik. Yang dipikirkan kita gitu. Kan perkataan itu kan bermacam-macam. Perkataan yang baik bagi yang berkata, baik bagi yang mendengar. Gitu. Baik bagi yang berkata, tidak baik bagi yang mendengar. Ada ini. Tidak baik bagi yang berkata, baik bagi yang mendengar. Yang paling jelek, tidak baik bagi yang berkata, tidak baik bagi yang mendengar. Loh, ada macam perkataan itu. Pilih di nih. Ya, pilih yang baik semua. Tapi ini butuh syarat, butuh iman yang kuat. Nah, itu. Tidak sembarangan dengan dalil misalnya balighu ani walau ayah terus tampil gitu. Itu malah menjadi tidak terhormat. Oke. Tidak boleh memberikan ilmu yang sedang tidak membutuhkan, yang tidak boleh. Itu malah dosa. Itu samanya meremehkan ilmu. Ini makanan enak. Misalnya, kita berikan pada si fulan tidak butuh. Berarti menyia-nyiakan ilmu. Dulu sudah sampaikan. Menuntut ilmu itu seperti memburu burung. Ya. Burung yang indah yang harganya mahal. Saiki napa? Lebet wis blukno. Nggih. Nek ben regane rada jutaan iku rada patut. Nah, itu. Jadi ketika mau memburu, menangkap burung itu yang terbang tadi, itu pandangan tertuju pada si burung tadi. Margane mengko tinggal gedhet. Bingung. Pas manuke mabur. Mula mantek menteleng gitu. Sampai rambekan. Engko ndak krungu manuke mabur. Nggih, sing ndik niku. Oh, itu to kalau tuluk napa-napa dia. Lema itu. Mantek do rambekan kabeh menteleng kabeh tenang. Ndak ada suara gemerisik. Nah itu. Biar apa? Burungnya tertangkap. Setelah tertangkap, nah itu. Nah, kemudian mau diberikan pada seseorang, itu pun juga kita melihat orangnya ahli burung atau tidak. Nek orang ahli burung, ramudeng burung, wah manuk ape ini mesti dagingnya enak iki. Nah itu dibelah. Nah itu. Sing duwe pakai malah dibelah kayak manuk regane larang jutaan masane. Rumangsaku ki manuk rapayu. Nah itu. Nah ini, jadi memberikan ilmu, memberikan sesuatu pada orang yang tidak membutuhkan itu termasuk meremehkan ilmu, tidak boleh. Menggelar dagangan pada orang yang tidak mau membelinya itu termasuk kebodohan. Wong kenara gerem tuku kok digelar neng kono itu pas teju. Nah, jadi ada etikanya, ada adabnya. Ada niku wong ra karep kok kandhane dalil pirang-pirang ngledeng lagi ra karep kok.
Sing tak butuh kowe duit ya tuku kuwi. Wah kisinan lho. Nek wonge do kendel-kendel lho. Niku. Niki bojo kula ora liwat. Sing kula butuhke niku mangamalke dalil. Mangsukani kan kula saged ngliwat. Ngene mah dakwahe sip. Nggih, negur kocah. Nggih, kocah jenengan tampil langsung bisa lho kocah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo meniten takwa. Waalaikumsalam. Wah, ngoten niku bisa saja. Jadi semuanya ada etikanya. Seperti dulu sudah saya sampaikan itu, biar tidak aja sekedar beramal itu. Jadi membaca Al-Quran dengan keras itu baik bagi orang yang mau mendengarkannya. Itu baik karena dia ingin mendengarkannya. Poconan banterle tak rungokke gitu. Tapi bagi orang yang mau tidur, baik enggak itu? Tidak baik no. Kono arep turu kok. Wacake Al-Quran banter malah merasa terganggu. Lah ini lihat situasi kondisinya. Katakanlah di antara kaum muslim itu woyo tuh wacine nyambut gawe malah maca Al-Quran. Itu pas nganggur malah ora maca Al-Quran. Seneni durakane no. Itu neng kene iki wacine nyambut gawe ora wacine maca Al-Quran. Kadang-kadang begitu orang. Dia salah dalam pengetapan. Artinya itu loh. Oke. Itu terkait dengan safa. Pun jam 09.00 ra krasa. Wong telat kok ngene. Bukunya perlu dibaca enggak itu? 15 menit ya? Pidane pasar apa kayak? 4 bab. Mengangkat tangan. Gue nulah agak Mengangkat tangan. Yang hanya saja, yang paling lengkap, paling belakang itu. Ya, itu saja. Yang lainnya biar dibaca sendiri. Halaman 25 ya. Ya, halaman 25. Itu. An Abi Hurairah annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara li sholati ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi wa idza raka'a fa'ala misla dhalika wa idza raka'a li sujudi fahal misla dhalika wa idza qama min rak'ataini fa'ala misla dhalika. Dari Abu Hurairah dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir untuk melaksanakan sholat, beliau mengangkat kedua telapak tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Begitu juga ketika hendak rukuk, beliau juga melakukan seperti itu, dan apabila mengangkat hendak sujud, beliau juga berbuat seperti itu. Dan juga apabila berdiri dari rakaat kedua, beliau juga melakukan seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini saya tambahkan itu. Untuk lengkapnya lagi baca-baca itu. Hadisnya ada banyak terkait dengan ini. Itu khasfa mangkibai, pundak. Maksudnya punggung telapak tangan sesuai pundak. Ini kalau di Thariqatul Jam'i dihubungkan dengan hadis yang lain, Wail bin Ujran sampai daun telinga itu tadi. Gitu. Kemudian apabila rukuk juga melakukan seperti itu. Jadi sama, diusahakan sama terus ya, biar nilainya itu bagus. Ya kadang-kala pas takbiratul ikram mengangkatnya sama segini sesuai dengan tuntunan, tapi ketika nanti takbir intikal terus jenda. Nah gitu ya. Jadi misalnya Allahu Akbar wis kene bedel ya, sedekap. Nah itu mau rukuk bukan gini lagi, itu
Mungkin cuma gini saja. Itu ruko. Mengangkat tangan dari ruko ya cuma gini. Rada munggah titik piye to? Nah, itu. Gitu. Jadi dipaskan gitu loh, apa jadi ada korupsi tuh. Ya. Lah iya, itu ada ya gur-gur ngene tok ngene ya ini. Nah itu. Ya sebab apa-apain dunyo lah. Oke. Itu. Ya. Itu. Sampai begitu. Oke. Jadi solu kamaro itu muni usoli itu ditetapkan betul-betul. Sekalipun ilmu kita sedikit, ya, tapi kalau sesuai sunnah pahalanya besar. Walaupun ilmunya banyak tapi tidak sesuai sunnah loh itu. Aku mudengku mengi kita, bisa jadi dengan mudengku mengi kita malah masuk surga. Karena apa? Sesuai dengan sunnah. Nah ini, jadi mengangkat tangannya sampai gitu. Kemudian dalam hadis ini, itu, ketika Anda sujud sebetulnya ada mengangkat tangan. Mau turun sujud itu loh. Nanti kan saya buat sujud sendiri. Lah ini pada halaman berapa ini? 58 ini. Angkat tangan turun sujud. Saya tampilkan hadisnya ada 3. Angkat tangan turun sujud. Halaman 58. Itu. Itu yang nomoran itu Mas, yang riwayatnya atau berani itu yang agak jelas itu, atau yang sebelumnya juga jelas. Ya, Ibnu Majah itu 58. An Abi Hurairah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u bi yadayhi fi sholati khatwa manjibaihi fila yaftahu sholata wa khina yarka'u wa khina yasjud. Dari Abu Hurairah yang berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar kedua pundaknya di dalam sholat, yakni ketika membuka sholat, ketika akan rukuk dan ketika akan sujud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Satu lagi. Ani bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'inda takbiri lirruku'i wa 'inda takbiri hina yahwi sajida. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya ketika takbir untuk rukuk dan ketika takbir turun sujud. Hadis riwayat Tabrani. Nah, udah jelas toh untuk itu. Nah itulah ilmu. Kenapa kok banyak yang tidak mengangkat itu? Karena pada tahun sekitar tahun 80-an itu buku sholat itu yang beredar itu sangat sedikit. Itu harganya dulu ada yang 500, tapi isinya ada usolinya. Nah, itu hadisnya yang ditampilkan sedikit. Kemudian ada lagi buku pengajaran sholat dari karya Hasan Bangil persis itu, harganya 2.000. Gitu. Yang saya tahu, yang beredar cuma itu, dicetak ulang, dan hadisnya tidak lengkap. Dan mungkin pengetahuan penulisnya pada waktu itu juga sedikit, tapi ingin menyumbang kepada masyarakat, mencetak buku. Gitu. Maka tidak aneh kalau generasi-generasi seusia saya misalnya itu, atau di atas saya, menyampaikan ilmu, pasti ilmunya banyak yang ketinggalan oleh orang sekarang. Mungkin mengambil ilmu-ilmu yang dulu adanya itu, cuma buku itu. Nah ini, saya menulis tentang sholat ini sejak dari umur 20 tahunan lah. Saya revisi lagi, dan seterusnya itu. Jadi sejak dari pemuda, bukan hanya sekedar membaca dan seterusnya. Jadi mengangkat tangan ketika turun itu. Umpama tidak melakukan, ya nggak apa-apa, hanya nilainya mungkin berkurang. Ya, nilainya berkurang. Bahkan cuma misalnya mengangkat tangan saja pas takbiratul ihram silahkan, tapi nilainya jauh berkurang. Nah, itu.
Nek soal blonjo dilongi 500 protes. Nggih ta? Itu kayak mandornya ngono. Dan ini perang gang saleh pun no. Itu soben. Nah itu trike mandor kan ngoten niku. Nah nek 5.000 rada enteng. Nek rong dina ora dikekke. Nah itu niku wae. Ra mlebu beneran. Sesuk niku trik mandor. Itu. Kun kok cek nganggo motong barang. Oke. Itu dalilnya. Ya. Belum nanti yang lain loh, deh. Belum nanti yang lain. Sudah saya sebutkan, saya tuliskan satu persatu dari dalilnya. Itu. Yang revisi yang terakhir sebenarnya agak lebih tebal. Tapi dimakan virus lah, jadi ini harus mengulang lagi. Ini yang lama. Sini saja saya fotokopi. Sudah, itu ya. Sudah dipahami ya. Ya. Itu. Jadi kalau ditanya seseorang, kamu kok begini? Apa ada dalilnya? Ada. Nah, kemudian orang tersebut mau bantah, gini, suruh mendatangi saya kalau dia yang bantah. Nek jenengan dibantah bingung no. Blekak, blekuk, ngoten niku no. Iya, itu. Nggih. Nah itu nek di bukune mang foto dhewe. Nah itu nek anu nggih mang moro tanggane ustate nika. Nek wani mang bantah ustate. Ampun kula kelas 0 kok. Mang getal kula langsung blaret. Nah itu. Itu seperti orang LDI itu loh. Nggih. LDI itu kalau dengan ajak debat kalah, saya tak gurokke sik. Ngoten niku, ora gelem ngakoni kalah. Saya tak gurokke sik. Dalam artian cuma mungkin tidak mau melayani lagi. Nah itu. Lah kalau sami nek ora urung ngoten niku diketahui bleret no. Gitu. Pramila makin ente sing ngeyel dasaran kan ngadepi kula. Ngoten. Maksudnya senior berhadapan dengan senior. Insyaallah nanti akan ketemu. Ngoten niku apa sampean mung doblek-oblek ngoten-ngoten ra mutu dalile. Ngoten niku sampean dret. Pramila saya latih untuk melihat dalilnya langsung biar yakin, biar mantap, biar tidak ragu. Maksudnya begitu. Tidak mengajari Anda taklid, ndak. Ikutilah Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi. Kalau ngajari ngoten niku wae. Itu, mboten ngikuti kula. Kula menyampaikan hadis yang ngikuti kula nek keliru malah bahaya sampai mlebu surga kula malah neraka. Mergo enten dalil hadis kok. Ya itu tadi. Itu ustaze malah neng neraka, muridé malah neng surga. Mah gumono muridé. Sampeyan malah teng mriki to. Sampeyan itu. Nah, itu. Itu. Sampeyan men ustaz kula malah teng mriki, napa teng mriki penak. Nah, mati C no. Itu. Itu. Nah, inilah yang menjadikan itu peringatan bagi para ustaz. Ampun dikira nek ustaz itu mesti itu terkena surga belum. Sama kedudukannya sama. Nah itu. Hanya kalau bisa masuk surga pahalanya lebih besar daripada muridnya. Kalau bisa masuk surga, kalau tidak bisa malah dosane luwih. Wah, apa to nggih? Nek niku sampeyan sing dadi ustaz nggih. Dah, ada yang tanyakan? Pas seberapa toh? Wedake tok ke Mas. Dan mau Lek namun siapa nek? Ora ini awan-awan iki. Iya. Itu cukup Lagi keran lemah. Quran nggus Quran. Quran nggus Quran. Ini kan kudu ngono iki. Apa iki? Oh, pas silakan. Ada dari lagi tahu. Lo sering nih loh ningali bab sholat wajib sholat sunnah ini mesti sholatnya pindah buatan manggon ten mesti geser ten tinggi maju niku memang anjuran apa namung
Bedah makan. Memang ada dalilnya. Kalau tidak salah riwayat Muslim. Jadi wala tasilu bi sholatin. Itu. Jangan kamu menyambung satu sholat dengan sholat yang lain. Kata ya tak'alama sehingga kamu berbicara atau tahruja sehingga atau kamu keluar. Keluar maksudnya keluar dari tempat itu. Bergeser. Pindah tempat. Nah, itu bisa bergeser ke depan sedikit atau ke sampingnya sedikit. Itu sunahnya demikian. Okay. Ini kalau saya pun dikir-dikir oke, gitu. Kemudian langsung berdiri di tempat itu tidak masalah. Sudah masuk pada ya takalama berbicara. Mata. Harus diselani dengan pikir. Ya, itu, nggih. Itu. Atau pindahnya tidak harus pindah terus nang pojokan kono. Itu ya ndak. Itu paling-paling pindah nang pojokan karo misis. Nah, itu karena sumo. Nah, itu. Kalau penuh ya bergeser ke depan sedikit, apa ke kiri apa ke kanan itu boleh. Satu tapak itu tidak termasuk bergeser keluar dari tempat semula. Hanya saja sudah saya sampaikan, kalau bersalam itu jangan pindah tempat. Ya. Karena ketika itu malaikat akan tetap mendoakan selama dia masih di tempat sholatnya. Sehingga dia kentut patah. Itu. Enggak didoakan. Karena udah enggak enak itu. Itu. Jadi kalau kita masih duduk di tempat sholatnya itu, malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malam yuhdas, selama dia tidak berhadas. Jadi kalau kita langsung pindah untuk dikir dan sebagainya, keliru malahan. Tetap tinggal itu, pakai tang sak menit lah. Sak menit itu malaikat doakan 30 kali nenek ya. Nah itu Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Kalau doa setelah itu, Doa? setelah sholat berdoa kan masih doa malaikat. Kalau sudah batal tidak doakan malaikat. Iya. Kalau kita tetap berdoa. Ya itu urusan kita sendiri. Tapi tidak didoakan malaikat. Itu. Kita tetap meneruskan doanya. Iya. Karena Ya hanya saja dari malaikatnya doanya berhenti. Nah, adapun kepentingan kita kepada Allah itu lain. Nggih. Itu. Nah, kemudian kalau ingin mendapatkan doa malaikat yang lain, itu tadi udah kentut. Waduh, malaikatnya selumai. Karena dalam hadis yang lain itu malaikat itu terganggu oleh sesuatu yang manusia juga terganggu. Kalau kami jajar misalnya ngentut, mesti sing tanggane mesti terganggu, mesti terganggu mah pindah. Wah ngentut toh, mau pindah. Malaikat juga gitu. Kalau pas sholat kudu ngentut. Nah, misalnya demikian. Nah, kemudian caranya bagaimana agar didoakan malaikat? Mendoakan orang lain. Itu ndongake kula. Itu. Jadi mamin muslimin yad'u li akhihi. Tidaklah seorang muslim yang mendoakan saudaranya bidohril ghaib dengan sembunyi-sembunyi. Nah, itu. Maka waqalal malak, maka malaikat pun berkata, amin balaka bimislin. Itu. Amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan doamu dan kamu mendapatkan sama yang kamu doa. Lah niki. Niku nek pengen didongake malaikat. Gampang tuh niki. Kan biasanya kabul. Dongo kanggo awake dhewe kok ora kabul, aku tak dongake Pak Ijo kae weh. Wah, misalnya itu. Itu. Malaikat malah melu dongake amin. Menjadi kabul. Ngoten. Itu. Di antara cara nanti dalam bab tersendiri agar didoakan malaikat, itu ada judulnya. Nanti ada bab pelajaran tentang malaikat. Maka kan kita disuruh untuk banyak-banyak membersihkan mulut itu biar tidak berbau, itu kan malaikat mau mendekat. Membaca Al-Quran
Itu malaikat dari belakang mendekat. Itu. Nah, kemudian dia tetap baca terus. Akhirnya malaikat mendekatkan ke mulutnya. Bacaan itu masuk ke mulut malaikat. Tapi kali ini bau, malaikat tidak jadi. Musuh junam lah itu. Wah, satu. Coba. Selain mendapatkan syafaat, selain berselawat apa lagi? Tadi, ya. Banyak sebetulnya. Mendoakan Rasulullah Allahumma rabb hadi da'wati tamah wa sholatil qaimah. Baca sudah adzan itu loh. Nah, niku. Itu juga bisa. Itu. Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid memberi syafaat 36 keluar keluarganya. Itu juga ada. Bersabar ketika dalam kekurangan. Bersabar ketika dalam kekurangan. Itu rasa seneng sambat. Itu nek sambatnya rasa sinau we. Ngaji itu tujuannya ben ra gampang sambat tak. Itu misalnya demikian. Membaca Al-Quran itu juga akan mendapatkan syafaat. Banyak itu sing gampang-gampang niku sik men. Berpuasa itu juga akan mendapatkan syafaat. Itu tadi pelajaran syafaat dan pelajaran mengangkat tangan. Setapak demi setapak kita pelajari, tinggal mengamalkannya. Sholawat yang paling pendek itu hafalkan, kemudian berdoa pada Allah. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, sebutkan doanya, insya Allah kabul. Pakai itu boleh, itu kan yang panjang-panjang. Kurang lebih ada 8-an contoh sholawat. Kalau yang di sini, ya sudah saya kasihkan yang pendek, malah pilih yang tua. Oh, itu. Ya, kalau memang betul-betul begitu ya silahkan. Wah, kecawan. Itu. Ini dalam ini halaman berapa itu? 83 itu. Ada sebuah contoh berapa itu? 1, 2, 3, 4. Saya buatkan contoh 4 sholawat, tapi panjang-panjang. Ya, tapi panjang-panjang. Itu baca jasa dalam sholat. Dan sahabat Nabi bertanya, bagaimana bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Sekalipun Nabi itu, sahabat Nabi itu bisa bahasa Arab, tapi untuk sholawat beliaunya tidak berani membuat salawat sendiri. Tetap tanya pada Rasulullah. Adapun sholawat nariyah, badriyah dan seterusnya itu kan buatan manusia, bukan buatan sahabat. Sahabat sendiri tidak berani membuat kok. Apalagi hanya orang-orang belakangan berani membuat, ini termasuk berlebihan dia. Ya, termasuk berani. Break dulu, San. Ya, break.